wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfira dengan NIM 20208502006 dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik kelas 04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus kisah anak broken home di Magetan bertahan hidup dengan berjualan gorengan, mata kuliah Sosiologi Keluarga dengan dosen Ibu Dr. Syamsida MPD. Baik, kita akan membahas mengenai permasalahan terkait menjadi anak broken home bukan cita-cita seorang Dinda Ekawati, tapi apa daya dia harus menanggung beban perceraian kedua orang tuanya. Di usianya yang baru 10 tahun, Dinda harus merasakan pahit ketika kehidupan. Siswa SD 1 Kentangan ini harus berjualan gorengan usai pulang sekolah. Semua dilakukan hanya demi bisa melanjutkan hidup dan mewujudkan cita-citanya sebagai seorang dokter. Setiap harinya, Dinda mulai berjualan usai pulang dari sekolah. Dengan sepeda buntutnya, Dinda menyusuri jalan-jalan. Rutenya pun cukup jauh. Dinda kadang menggali sepedanya hingga tengah kota atau sekitar 5 km jika jalannya tidak kunjung habis. Dinda bercerita, berjualan gorengan sudah dilakukannya setahun belakangan. Dia mengaku itu dilakukan karena keinginannya sendiri. Tidak ada paksaan dari siapapun. Bapaknya lari dari tanggung jawab dan tidak memberikan uang sepeser pun untuk kebutuhan Dinda. Dinda tidak ingat sejak kapan orang tuanya berpisah, dan dia ingat dirinya dari kecil ikut dengan neneknya sampai saat ini, sehingga semua kebutuhannya ditanggung oleh neneknya. Setiap berjualan, Dinda pasti pulang pada pukul 17.00 atau pada pukul 5 sore, bukan tanpa alasan, karena dia berpedoman walaupun berjualan gorengan, dia harus tetap meluangkan waktu untuk belajar. Dia mengatakan biasanya meluangkan waktu belajar setelah maghrib. Dinda selalu masuk 3 kelas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai topik pembahasan. Permasalahan penting pada kasus ini yaitu broken home identik dengan perceraian orang tua karena pertengkaran atau KDRT. Namun secara psikologi, anak juga bisa merasakan broken home pada keluarga utuh. Ketidakutuhan keluarga bisa terjadi karena perceraian. Salah satu orang tua meninggal atau masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Idealnya, keluarga adalah tempat anak tumbuh dan berkembang dengan sehat secara mental dan fisik. Namun, ada kondisi yang membuat kebutuhan anak tidak terpenuhi. Sebagai contoh, pertengkaran orang tua, kekerasan, dan pola komunikasi keluarga broken home yang membuat anak tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Hal ini tidak hanya tampak pada dirinya sendiri, tapi juga mempengaruhi hubungan anak dengan orang-orang di sekitarnya. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab umum putus sekolah. Anak akan meninggalkan sekolah ketika tidak mampu membayar uang sekolah atau tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, dan juga buku. Selain itu, anak dari kalangan miskin sering juga harus membantu orang tua mencari uang dan makan. Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama anak-anak untuk harus bekerja. Mereka terpaksa bekerja lantaran orang tuanya tak mampu menanggung seluruh kebutuhan hidupnya. Tapi tak sedikit pula yang dipaksa untuk bekerja. Beda perlakuan yang terjadi di masyarakat ini jadi penyebab tingginya angka pekerja anak. Yang dilindungi hanya anak artis, anak pejabat, dan anak orang kaya. Adapun dampak yang terjadi dalam kasus ini yaitu dampak broken home bisa dirasakan oleh anak-anak dan keluarga mereka. Akibatnya, pendidikan anak-anak mereka kadangkala tidak diperoleh dengan baik, bahkan putus sekolah atau drop out. Secara psikologis, anak-anak merasa kecewa, sedih, tertekan, dan egois. Secara sosiologi, terkadang pergaulan anak-anak menjadi bebas akibat dari broken home. Kondisi perpecahan pada struktur keluarga ini tentu dapat berdampak buruk pada perkembangan dan kesehatan mental anak. Broken home juga dapat menyebabkan anak merasa kehilangan peran penting keluarga di hidupnya.
Adapun dampak yang terjadi pada anak yaitu satu, mengalami kesedihan yang berkelanjutan. Saat anak menyadari adanya perpecahan di keluarganya, tentu akan benar-benar membuatnya merasa sedih. Hal ini dikarenakan akan anak sadar bahwa apa yang sudah dilalui keluarganya akan hancur begitu saja dan kenangan indahnya bersama keluarga tidak dapat terulang kembali. Kemudian yang kedua yaitu menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab perpisahan. Karena masalah yang terjadi di keluarganya, anak broken home seringkali merasa bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab perpisahan orang tuanya. Padahal hal ini belum tentu benar, dan jika anak terus menyalahkan dirinya akan berdampak buruk dengan kesehatan mentalnya. Kemudian yang ketiga yaitu sulit percaya dengan orang lain. Menurut sebuah penelitian, anak broken home sulit percaya dengan orang lain dan akan selalu merasa bahwa ia sedang dibohongi. Perasaan sulit ini dapat menyebabkan anak mudah frustasi dan sering berkecil hati saat berhubungan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu kehilangan kasih sayang. Dampak broken home juga akan membuat anak merasa kehilangan kasih sayang. Rasa kehilangan yang dialami oleh anak broken home bukanlah kehilangan yang bisa dapat dikembalikan seperti semula. Anak broken home akan merasa tidak ada sosok yang dapat menggantikan peran tersebut dan merasa tidak diperhatikan. Kemudian selanjutnya yaitu tidak punya identitas diri. Dampak broken home yang sudah disebutkan sebelumnya akan menyebabkan anak tidak punya identitas diri yang kuat. Mental anak broken home cenderung lemah dan ia merasa hidupnya tidak seberuntung orang lain. Hal inilah yang menyebabkan anak broken home mudah depresi, tidak punya identitas diri yang kuat dan merasa dirinya tidak berharga. Kemudian dampak selanjutnya yaitu trauma untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kondisi parah dari dampak broken home pada anak dapat menyebabkan trauma untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Berdasarkan pengalaman yang tidak baik dari keluarganya membuat ia ragu dan takut untuk membangun hubungan atau berkeluarga nantinya. Baik, adapun kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu secara keseluruhan mendapati gambaran resiliensi pada anak yang mengalami broken home. Seorang anak yang mengalami broken home mampu menyikapi atau mampu bangkit dari kondisi yang tidak menyenangkan akibat kondisi orang tuanya karena kemampuan dalam mengendalikan respon-respon emosi yang muncul akibat kondisi orang tuanya atau yang disebut dengan kemampuan regulasi emosi. Dukungan sosial dari sekitarnya terutama dari teman, paman, bibi, saudara, nenek, serta lainnya. Nasihat dari kedua orang tuanya juga menjadi faktor seorang anak yang mengalami broken home mampu untuk bangkit dari kondisi yang tidak menyenangkan. Faktor lain pembentuk resiliensi pada anak broken home adalah keyakinan dalam diri akan mampu menghadapi semua yang terjadi. Rasa optimis akan memperoleh masa depan yang baik dengan terwujudnya mimpi dan cita-cita serta berpikir positif bahwa semua yang terjadi akan ada hikmahnya. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai hasil analisis kasus kisah anak broken home di Magetan bertahan hidup dengan berjualan gorengan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.